Juga masih ada sih ya. Tapi kalau di road mau di kontes susah juga karena kalau dia ketemu dengan Pakito bisa terkena jabnya ada, heavy left punch juga masih ada. Bakal sedikit lebih berat sih. Tapi Esmeralda yang memang kebuka banget sampai sekarang. Dan ini bisa menjadi 50-50. Misalnya Pakitonya main di jungler ya. Di XP. Karena memang otomatis ada Karina udah masuk sebagai jungler. Plus dengan adanya ke altar nantinya yang akan kita lihat ya. Wow, Glue. Satu sosok yang sangat tebal sekali akhirnya pun nongol kembali. Apakah bisa dibalas Om dengan meta healing pula? Estes masih ada. Efektif nggak sih sekarang seperti itu? Sebenarnya Glue ini lebih ke arah untuk hero yang bisa memisahkan team fight ya. Karena dia kan pasti milih satu, dia naik ke atasnya. Betul. Grab-grabnya dia. Yes. Bener, dia naik ke sana dan ya udah tim fightnya bakal terjadi di sana. Dan kalau dapetin 1 poin kill, cooldownnya dia itu cuma 6 second. Buat grab-grabnya. Jadi ini lebih ke arah untuk tahan aja di XP lane-nya, membiarkan untuk laning yang lainnya bisa jalan. Jadi untuk satu laning phase-nya ya udah, mereka udah kuat dengan adanya Glue. Tapi masih dengan nahan ya, bukan ngasih damage. Kalaupun dapetin bonus point kill itu cuma bonus. Ini dia 2 hero yang akan langsung diamankan oleh EVOS Legend. Akankah Brody menjadi salah satunya untuk mencegah juga pergerakan dari Natalia yang bisa langsung menabrak area ini? Tapi Melissa dan juga Estes. Estes. baru saja kita bicarakan apakah ke altar bisa dilawan dengan meta healing. Estes nongol keluar. Oke. Meta tabrak sebenarnya iya, Estes adalah salah satu jawabannya. ya. Dan dulu, kalau kita lihat bicara dulu ya, cara melawan Estes adalah dengan melakukan split push. Split push, tapi di satu sisi Lancelot yang sangat-sangat licin berada di tangan dari Albert. Untuk sekarang talent prediction akan seperti apa hasilnya, kita mau lihat dulu nih ya. Siapa mendukung siapa dan siapa memprediksi apa. Jadi langsung Pak Pulung lagi-lagi berbeda sendiri. Pulung berbeda sendiri lagi. Berbeda sendiri terus memang ya. Oke deh kalau begitu. Ini sepertinya sebelum kita langsung menjalankan di game yang pertama, kita mau mendengar dulu suara dari FPL Arena. Apabila Pulung menyebut FIFA berarti kalian menjawab hierarki, ataupun dari EVOS kalian menjawab roar. Kita coba ya FIFA. Belum semangat FIFA. EVOS. Oh sekali lagi EVOS. Oke, FPL Arena. Wih, ini dia semangat yang sangat-sangat kita harapkan sekali. Tapi itu sobat, coba lihat begitu banyaknya kata-kata positif yang bisa kalian lihat dan bisa kalian adaptasikan di luar sana. Ya, dan tanpa berlama-lama lagi tentunya kita akan melihat El Clasico di leg yang pertama untuk MPL season yang ke-10 antara EVOS Legends dan RRQ Hoshi. Dan ini dia Land of Dawn. Oke, Land of Dawn pun sudah siap untuk menyambut kehadiran dari masing-masing hero yang memang sudah digunakan oleh tiap player dari EVOS Legend dan juga RRQ Hoshi. Ya, sini dia kita melihat juga ke area mid lane terlebih dahulu. Clay yang harus menghadapi 2 pemain sekaligus, tapi udah ada cicilan damage yang mau dibuka oleh seorang VN menuju ke arah Sutsujin. Oke, ada Clay di bagian tengah mulai bergerak lagi kembali ke dalam area pertahanannya. Sementara Sutsujin dan juga Dreams berpisah sesaat di area tengah. Wave minion udah mulai akan langsung dihilangkan, tapi sepertinya ditunggu terlebih dahulu. Ditunggu dulu, sabar dulu, karena pastinya surprising attack bisa dilakukan juga oleh seorang Tas. Meskipun udah ada satu tanda seru di atas kepala dari seorang Tas, gak membuat dia mundur terlalu jauh. Dan kalau kita melihat juga ke arah sisi lainnya, bottom lane yang cukup padat dengan adanya Melissa dari seorang Clover cukup banget untuk bisa ngasih pressure untuk seorang Skylar. Yap, ini dia keuntungan dari summoner yang ada ya. Dengan satu boneka yang memang dia bisa keluarkan, My Eyes on You-nya akan sangat-sangat mengganggu sekali. Ya, dan bahkan ketika kita sedang melakukan 1v1, ini ibarat ada 2 marksman yang lagi hit ke kita juga. Yap, itu akan membuat HP kita jauh akan lebih cepat berkurang daripada kita memberikan damage terhadap tubuhnya. Nah ya, range-nya juga jauh banget ya. Kalau kita ngeliat dengan adanya summon unit ditambah lagi memiliki shield. Ketika udah masuk ke arah level yang keempat, yang mungkin harus diperhatikan juga dari RRQ Hoshi nggak bisa langsung jump in ke dalam tubuh dari Melissa. Dan ada sedikit fun fact, Albert telah melawan 3 generasi jungler dari EVOS Legends, mulai dari One Persik dan juga Sutsujin. Yap, sementara untuk Clover kali ini dari Inspire-nya belum digunakan ya, masih ditahan. Dan Sutsujin bergerak perlahan, belum lagi dengan adanya Dream yang selalu juga mengikuti dan juga menemani pergerakan dari Clover yang sampai saat ini udah level 4 sepertinya. Ya, cukup cepat ya kalau bisa kita bilang dari segi levelnya. Tas juga udah berada di level yang keempat, udah ada satu cold altar yang di-copy dengan ultimate IMU-nya. Dan ya kalau kita melihat untuk early-nya bisa dibilang pressure
yang diberikan oleh Dreams, oleh seorang Clover. Mereka nggak perlu kembali, mereka nggak perlu recall dengan ngebawa hero regen. Dan pressure-nya juga berasa banget ke arah Skylar. Platingnya udah diambilin. Ya sebenarnya ya, ini membuat Finn gak efektif sama sekali karena adanya efek heal. Dia harus bisa nge-one shot, tapi jadinya gak bisa nge-one shot. Ya, dimana dia juga harus memang benar-benar memilih siapa yang jauh dari kerumunan, siapa yang memang benar-benar sendiri. Tapi Turtle sudah mulai diamankan oleh player dari Arkeosi. Pendragon langsung aja mantengin seorang di, tapi di bawah seperti udah ada pertempuran yang terjadi, di mana sekarang Inspire langsung diaktifkan begitu saja. Tidak ada satu player yang berhasil ditumbangkan. Tapi di tempat yang berbeda ada Tas dan juga Sun Sujin beserta dengan Pendragon. Mereka bertiga harus mundur, di mana Turtle-nya harus diikhlaskan begitu saja untuk Arkeosi. Ya, berhasil diamankan untuk objektif yang pertama, tapi masih kita melihat juga di area bottom lane ini pertempuran yang cukup lama, cukup di-extend juga dengan kehadiran dari seorang VYN. Ternyata belum cukup untuk memberikan surprising ke arah EVOS Legends yang baru saja disebutkan oleh Om Wawa. Pastinya dengan hero regen ini ngebuat dari VYN gak bisa langsung nge-burst damage-nya. Ya, dan juga di top lane-nya ini bakal menjadi duel yang sangat-sangat berimbang sekali ya. Tinggal nanti mereka setup untuk team fight. Karena tadi memang Glue di prioritas untuk melakukan setupan di area dari Turtle. Dari Turtle-nya itu sendiri. Tapi di bawah untuk Finn-nya masih belum ketahuan. Dan kali ini sudah nampak wujudnya. Wave Minion Clover benar-benar dibabysit oleh Dream, di mana dirinya tidak pernah pergi dari area tersebut. Dan bahkan Sujin seorang diri berani banget di bagian depan sana mencoba untuk mengeluarkan lagi satu gerakan, di mana kalau andai dia bisa mengenai pergerakan dari Natalie, itu akan langsung mengungkap di mana tubuhnya. Ya, dan sejauh ini bisa dibilang belum ada eliminasi yang bisa didapatkan oleh kedua tim. Mereka fokus ke arah objektif. Tanda seru dari seorang Clover yang muncul di area atas ngebuat dia lebih berhati-hati, dan Dreams yang pastinya akan langsung bersiap-siap. Dreams, Clover, duet yang memang belum dipisahkan di area God lane ini memaksa Skylar harus mundur terlebih dahulu, tapi sepertinya Skylar masih bisa menahan posisinya tetap untuk mendapatkan beberapa wave minion, goldnya juga. Tapi dari Clover sedikit demi sedikit akan hancur pula dari outer turretnya apabila tidak ada bantuan yang didapatkan oleh Skylar. Banyak banget ya yang terfokus ke area gold lane-nya, karena memang ini bakal menjadi satu asuransi. Kita tahu sendiri Melissa ketika masih ke arah late game, wah itu critical hit-nya ditambah lagi damage ke arah buff ataupun creep itu bakalan semakin besar lagi. Plus Inspire. Nah ya, itu akan menjadi mimpi buruk harusnya andai nanti ya Clover bisa mendapatkan posisi yang begitu indah. Tapi Finn ketahuan posisinya, terkena efek slow. Untungnya masih bisa pergi, tapi coba lihat di tempat yang berbeda. Valentina seorang diri, tapi Turtle Camp Play Samsung Galaxy Series sudah terlihat pula. Turtle sudah mulai muncul di menit yang kelima, menandakan pastinya akan ada perebutan atau mungkin akan diikhlaskan ke salah satu tim. Tapi kalau mau lihat kondisinya seperti ini, Pendragon udah mulai memberikan satu cicilannya ke arah R7, namun zoning out yang begitu baik dilakukan oleh seorang R7. Ini di R7 udah mulai berubah. Siapa yang akan langsung dia tangkap, tapi sedikit lagi First Blood yang berhasil langsung diamankan. Di mana untuk kali ini Albert yang langsung tidak kuat lagi menampainya damage keluar, tapi Valentina berhasil mendapatkan pula karena Turtle-nya. R7 terkurung seorang diri, berhasilkan dia kabur dari tersebut, di mana untuk kali ini beberapa pemain dari Force Legend mencoba untuk mengejar tapi masih bisa selamat. Still survive sejauh ini, dan Albert yang harus hilang kerugian cukup besar dialami oleh Arkeosi. Ditambah lagi ada outer turret di area bottom lane yang berhasil diamankan juga oleh combo Clover dan juga Dreams. Oke, Turtle dapat, outer turret dapat, bahkan di bagian atas dapat pula bawah. Triple cuan ini. Yes, satu objektif dibayarkan, plusnya lagi dua objektif yang berbeda juga. Jadi EVOS Legends selain daripada mereka mendapatkan momentum seperti itu, mereka juga dapetin vision sekarang. Oke. Area pertahanan dari Arkeosi akan jauh semakin kecil lagi, dan mereka perlahan bisa maju ke depan, menekan pula. Kita lihat seperti apa nanti tekanan yang akan diberikan oleh pemain dari EVOS Legends. Nah ya, clearing wave dilakukan juga oleh seorang Skylar untuk area mid lane-nya, membuat Tas dan juga Pendragon harus mulai berkumpul di area mid lane. Dan dengan perbedaan sampai ke arah 3.000 gold yang dihasilkan oleh adanya outer turret dan juga eliminasi, yang ngebuat EVOS Legends punya change. Dan ya, Scarlet Phantom untuk seorang Clover. Waduh tuh Pendragonnya tuh coba seorang diri berhasil ditarik begitu saja, tapi Skylar numpang lewat. Untungnya Battle Mirror Image yang masih bisa dia gunakan dan juga selamat dia tersebut. Untungnya masih bisa selamat, namun sekarang Clovernya udah langsung mengeluarkan lagi Go Away yang dia keluarkan. Sementara untuk R7 yang berhasil langsung ditangkap dari bagian belakang. Dia mencoba untuk naik ke salah satu player, namun dirinya tidak kuat lagi. Finn di bagian belakang mencoba untuk bisa langsung nge-flanking dan juga ngehajar mereka semua, tapi ternyata kali ini terlalu jauh jaraknya. Sujin pun masih sangat kuat. HP yang gak habis-habis diberikan oleh EVOS Legends, terutama dari seorang Dreams, membuat mereka harus menahan lagi peperangannya sebentar saat. Tapi dari seorang VYN udah mulai mendekat, memberikan damage yang cukup banyak karena seorang Sujin. Apakah ini bakal menjadi satu momen
comeback yang mau diberikan atau pembalasan dendam dari EVOS Legends. Tapi sejauh ini VN masih bisa menjaga posisinya di area rumput dengan sangat baik, Pak Pulung. Ya, EVOS Legends, mereka tahu mereka punya keunggulan dengan Estes Killer. Mereka langsung ajak kumpul 5. Iya, kumpul 5. Kumpul 5 team fight, let's go. Dan itu susah banget untuk dibalas ya oleh RK Hoshi karena secara untuk hero yang sedang mereka draft sekarang ini butuh item juga. Yap. Dari Cloud bakal bisa netral di early kalau dia nggak punya efek burst. Oke, dan sekarang turtle-nya kembali mereka dapatkan, tapi Finn bermain hide and seek dari tadi, nggak ketahuan posisinya. Hal yang sangat baik diperlihatkan oleh Finn. Iya, pergerakan yang cukup bagus, tapi ya balik lagi mereka butuh backupan damage ketika dari seorang Finn bisa ngebuka satu inisiasi, Omawa. Yes, dan Windtalker Scarlet ini untuk Clover yang bakal menuju ke Berserker Fury. Ketika dia punya Berserker, dia akan sangat-sangat sakit sekali. Sakit banget sih Ada harusnya. Muddles-nya juga. Yap. Namun di bawah. Oh my god. Apa yang terjadi? Natalinya berhasil langsung didapatkan sebentar untuk Albert berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Sutsuji dan juga ada stiker. Hey. Sudah keluar satu tumpukan dari Pakito tadi di atas kepalanya. Sudah mulai panas nampaknya untuk memasuki ke arah menit yang ke-8. Lagi-lagi inner turret objektif berikutnya dari EVOS Legends. Perbedaan sampai ke arah 4.600 gold, tapi Albert masih keambil. bisa harus Keambil. kehilangan. Ke arah Orange Buff diculik langsung oleh seorang Sutsujin. Oke, dan sekarang ada satu anti-Quiras menahan burst damage yang akan dihasilkan. Namun sekarang coba lihat Albertnya sedikit lagi. Epitrisa Albertnya masih ada tonus dan juga dia selamat untuk kali ini. Sementara itu untuk R7 yang berusaha untuk balik ke bagian belakang, tapi R7 yang masih tergolong seorang diri di bagian belakang. Dia mencoba untuk menjadi palang pintu utama dan Finn bersembunyi terlebih dahulu, tapi berhasil untuk menaiki juga karena Dream-nya membawa ini semua dan juga dikawal oleh 3 orang yang berbeda. Tapi Sutsujin berhasil langsung dilumpuhkan. R7 menarik lagi ke bagian belakang. Pendragon mencoba untuk memberikan sebuah tembakan, tapi dibalas dengan satu blazing duel. Langsung dikembalikan semua keadaannya sejauh ini. Pendragon yang masih coba untuk bertahan menghadapi Albert di bagian depan, tapi TKTZ gak boleh terlalu terburu-buru. EVOS Legends kehilangan 2 pemain mereka dan RRQ mendapatkan 2 pemain yang pastinya ini bisa menjadi satu momen pembalasan dendam dari RRQ. Ya, dari EVOS Legends ini Skyler tadi mungkin di awal-awal dia baru punya satu buah Demon Hunter Sword. Tapi sekarang dengan adanya kombinasi juga Golden Staff, damage yang diberikan ini bakal nge-burst. Jadi harus sedikit ekstra waspada. Meskipun memang kumpul 5 masih bisa dilakukan oleh EVOS Legends, tapi mereka harus mulai waspada juga dengan kehadiran dari Skyler. Dan ini dia dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul juga ke dalam lane of down, dicicil sedikit demi sedikit oleh seorang Albert. Dan jangan lupakan ketika adanya team fight, mereka punya SS untuk region yang begitu besar dan ada Cloud Altar dari seorang Clay. Tapi Tas bisa saja memberikan satu combo ultimate ke arah Cloud Altar, juga memperpanjang, mengextend lagi fight yang bisa segera terjadi, Pak Bulu. Ini menang banyak sih. Valentina punya, dia punya Cloud Altar, dia punya Estas. Tapi sekarang satu orang untuknya Cloud Altar udah langsung dihancurkan. Sementara itu dengan adanya pergerakan dari Gullet terlalu overcoming, dan sekarang Lord berhasil langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Berarti sekarang double kill juga didapatkan oleh Clover dan pertempurannya menjadi milik dari EVOS Legends, di mana 2 player yang dimiliki oleh RK Hoshi tumbang sekarang. Ya, sudah mulai mendominasi dan satu-satunya cara yang mau dilakukan oleh seorang Skyler adalah melakukan split push ke bagian bottom lane. Setidaknya mereka bisa mendapatkan objektif berikutnya, tapi dengan Lord yang sudah mulai masuk di menit yang ke-10 belum panas memang kali ini. Finn harus langsung hilang dalam sekejap. Damage seperti apa yang sudah diberikan oleh EVOS Legends, Pak Bulu? Overcoming dilakukan sepertinya seorang diri, dan sekarang Lord ada mereka selengkap berlima siap untuk langsung memberikan damage-nya, tapi Clay berusaha untuk balik terlebih dahulu dan juga ada Blazing yang langsung dikeluarkan begitu saja. Skylar bisakah mengusir pemain-pemain dari EVOS Legends? Namun ternyata mereka masih ada di situ, dan Sutsujin mendapatkan satu player lagi di mana R7 yang gak kuat menahan pain dan damage yang dikeluarkan. Menunggu weaponian berikutnya karena dari EVOS Legends masih berada dari teras rumah untuk RK Hoshi, dan hilang lagi Bayan untuk kedua kalinya di area pit, dan Albert masih bisa bertahan dengan satu langsung lagi Base-nya dihancurkan oleh EVOS Legends. Wow, game yang begitu cepat. 11 menit. Wow. Tapi ini yang dipertontonkan juga EVOS Legends kemarin. Wah, Mereka juga bermain dengan sangat cepat, apalagi di early game. Kalau memang mereka ada space di sana, bisa dapetin early snowball. Ini bakal berlangsung dengan cukup cepat. Dan tadi didukung juga dengan hero-hero mereka sendiri. Adanya Estes, dan jangan lupakan juga satu Scarlet Phantom dan juga adanya Windtalker tadi. Iya. Itu udah langsung kumpul 5, udah cukup untuk menyumbangkan damage dari belakang. iya. Dari Melissa. Draft yang bagus banget sih Ya karena ya Melissa Muddles-nya kumpul 5, Muddles-nya efektif dan efisien. Betul.
ditambah lagi ada Valentina dengan IMU-nya yang selalu connect ke arah Cold Altar. Ada Estes juga. Ya, dan jangan lupakan, Finn di game tadi bisa kita anggap hampir gak dapat kesempatan. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Masalahnya untuk EVOS Legend barusan itu menang banyak banget Om. Mereka punya Valentina. Kalau altar bisa diambil. Iya. Kalau altar selesai, Estes ambil bagian. Kapan kelarnya pemain EVOS? Iya. Kapan? Ya mereka benar-benar bisa nge-extend, mereka bisa nguras semua resource dari RRQ. Dan ini salah satu hal yang terjadi juga ketika VN-nya Emang sakti. Oke, Lilia masih ada sih sejauh ini. Yep. Lilia masih oke. Bisa kasih damage lah. Dan untuk mengganggu pergerakan Esmeralda bersama dengan Akai. Oke. Terus siapa lagi? Kalau bicara soal match speed, Parsha bisa diganggu sebenarnya sama Akai. Jadi agak sayang kalau pemilihan ke arah Parsha. Introducing my buddy. Cloud Oke. dulu. Lagi. Cloud lagi. Cloud dulu. Beatrix masih lepas ya. Beatrix, EVOS. Tapi mereka ada Digi Cloud. Digangguin nih kalau ada Beatrixnya. Sebenarnya untuk penggunaan dari Melissa juga masih aman aja Aman sih. aja, iya. Aman aja untuk sekarang. Nah ini dia. Setsujin, saya pasti percaya diri pakai link di depan Albert. Pesannya jangan galak-galak, saya masih anak baru. Anak baru rasa anak lama nih. Tapi anak baru galak banget barusan. Galak. Galak banget banget. ya. Dia yang lebih galak ya daripada anak lamanya. Betul. Ini deh penggunaan Melissa sebenarnya. Matilda. Ada Matilda The all. dan juga Brody untuk kali ini. Oke. Inilah hero yang udah langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legend, di mana masing-masing hero-nya pun setidaknya bisa lah nge-trigger untuk time Juni dikeluarkan, lalu nantinya mungkin Happy Spin yang memiliki jauh lebih efektif. Tapi Parsha. barusan kita sebutkan ada Parsha yang mungkin bisa jadi ambil, tapi resikonya Risikonya besar benar, tapi gede banget. mungkin ini high reward juga karena Yep. bisa langsung ngebom dengan kadar extract-nya karena dari Brody. Yep. Oke, itu dia. Di belakang kita terdengar suara nyanyian, suara dukungan untuk masing-masing tim, EVOS Legend dan juga Arkeosi. Luar biasa, mereka masih belum menyerah untuk bisa memberikan dukungannya. Di kolom komen kita juga dengan emot hati berwarna biru dan juga orange-nya. Terus-terusan di spam begitu aja, kita hilangkan para karbitan, para provokator yang hanya sedang mencari perhatian bola. Ya, so tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam game yang kedua antara EVOS Legends dan juga RRQ Hoshi. Oke, jadi langsung aja ini dia game kedua kita akankah bisa ditutup oleh EVOS Legend dengan kemenangan 2-0 tanpa balas, atau RRQ Hoshi akan menyamakan dulu kedudukan lalu game ini akan dibawa menuju ke game yang ketiga. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi pastinya, tapi sabar dulu, jangan terburu-buru, kita bakal menunggu supaya nggak ada Ya, sini dia kembali ke dalam lane of down. Meskipun ya kita tahu sendiri baru 30 detik game ini berjalan, yang pastinya belum ada satu inisiasi atau fight yang terlalu besar. Dan berkaca dari segi draftingnya, sempat kita bahas Clay punya resiko yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan seorang Eve, juga posisi yang ada di area tengah. Meanwhile, dari EVOS Legends banyak banget nih yang bisa jump in ke arah seorang Parsha. Yep. Sementara dari Albertnya sudah akan langsung mengamankan ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu, tapi Dreams datang dengan perlahan mencoba untuk mengganggu, dan Akai pun kali ini berhasilkah mendapatkan langsung ke arah Orange Buff, dan sepertinya Sujojin datang ngambil Orange Buff. Itu berani banget sih, pergerakan yang berani banget ya. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Susujin, dan ya masih ada sedikit gerakan juga di area Turtle hanya untuk zoning out ke arah Dreams. Wow, ya, dan cukup banyak waktu yang terbuang untuk Albert tadi. Kalau kita lihat Kripsnya sempat untuk reset juga. Jadi levelnya ini bakal ketahan dengan cukup jauh. Susujin level 4, Albert baru aja menginjak di level 3. Waduh. Sementara untuk Clay kali ini akankah bisa bertahan dengan Soul Blood-nya? Menghilang sudah untuk Clay kali ini di area mid lane. What a nice movement dari seorang Dreams kali ini, berhasil mendapatkan satu eliminasi di awalnya. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya, bakalan cukup padat dengan adanya seorang Finn, apalagi bisa memberikan reverse time demi reverse time-nya ke arah Clover maupun time bomb-nya. Oke, ini dia perbedaan antara Brody dan juga Melissa, di mana tadi kalau misalnya ketemu Melissa dan Melissa memang di depan yang bisa memberikan jarak lebih juga. Di mana ada Summoner juga yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi, tapi Pendragon di bawah berhadapan langsung dengan Pakito 1v1 situation. Dream langsung aja mengawal pergerakan dari Clover, di mana ada Clover dari kali ini nggak begitu penuh. Harus lebih berhati-hati sih untuk posisi dari seorang Clover sendiri. Dia nggak boleh terlalu dekat, tapi dia juga punya turn apart memory. Dan di sisi lain,
Sutsujin bisa mendapatkan turtle-nya. Gak ada kontes yang mau diberikan oleh RRQ Hoshi. Entah pertukaran seperti apa yang mau diberikan oleh RRQ. Oke, tidak ada kontes di bagian turtle, tidak ada juga follow up ke arah lane yang berbeda Om Wawa. Sepertinya apa yang sedang direncanakan Om Wawa? Oleh Arki ya mereka harus bisa menahan. Apalagi mereka punya Digi yang Digi ini nggak ada impactnya sama sekali ya. Untuk di early apalagi dia hanya akan menjaga dulu. Oke. Bukan memberikan damage. Jadi Arki Hoshi dari divisi damage yang mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan EVOS Legends. Yep. Clover barusan berhasil mengumpulkan beberapa stack. Tapi tertarik juga dengan adanya satu reverse time. Tonapan memori barusan dikeluarkan, tapi sepertinya damage-nya memang belum cukup untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oh ya, terutama tadi menuju ke arah seorang VN terlebih dahulu di area atas. Membuat dia harus kehilangan setengah darahnya dan harus lebih sabar pastinya karena RRQ Hoshi mereka bisa dapetin pertandingan di area atas. Namun dengan rotasi seperti ini, 3 player dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. Bettingan juga akan sama-sama diculik oleh seorang Clover, oleh seorang Dreams juga di area top lane. Clover, Dreams, lagi dan lagi. Duet yang tidak terpisahkan bahkan dari game yang pertama. Tapi untuk kali ini coba lihat ada Blazing Duet. Tapi balik lagi dengan Battle Mirror Maps-nya. Dia ke belakang, dia kembali memberikan jarak yang cukup. Tapi barusan ada sebuah pergerakan yang memang ternyata Langsung dibuka dengan hanya sedikit fight di area persungayan atau di area river. Dimana dengan Sutsujin yang kali fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Dimana Sonic Albert berhasil melakukan penculikan ke arah turtle-nya dibalaskan. Orange buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap, berhasil sepertinya kali ini membatalkan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi Tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Oh ya, ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya, entah itu ke arah seorang Clay yang dimana udah ditumbangkan satu kali atau ke arah hero-hero lainnya terutama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buah Downing Light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Dari Tas sendiri, Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal tertahan sama sebenarnya Parsha juga demikian dari Clay-nya. Oke, bahkan tadi dia udah di sini kita lihat ya dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan body slam yang dimiliki, dia mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Namun Clover dipanggil guiding win kembali Brody, balik dia. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan ya ini dia pergerakan dari seorang Sutsujin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka, namun Mythical Veil juga connect kali ini dengan Downing Light melakukan damage ke arah R7 dan Albert datang tiba-tiba gatal counternya connect juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini sepertinya Pendragon mendapatkan begitu banyak tekanan yang dilakukan oleh 3 player bahkan dari RRQ Hoshi. Benar, dan untuk tim fight seperti ini bait demi bait harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari RRQ Hoshi juga mereka langsung ngebut aja. Mereka berhasil mendapatkan satu objektif. Oh, tertarik ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan. Bahkan R7 dengan begitu cepat Dreams One mendapatkan sebuah pukulan. Galak banget untuk RRQ Hoshi di early game kali ini. Meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya, namun pertukaran karena auto juga terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul, tapi R7 dan Pendragon masih menjadi pusat perhatian kita melakukan sedikit fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai. Dan ini dia Sutsujin yang akan kedatangan kontes strateginya Albert namun masih belum bisa berhasil. Sejauh ini luar biasa retribution yang dimiliki oleh Sutsujin, Om. Ya, on point, pas, On point. ngamenin juga. Yap. Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke. Ya. Tapi sisanya kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Sutsujin, body slam harus dia keluarkan, membuat beberapa play dari RRQ Hoshi pun harus mundur, tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi karena tertarik ada di bagian atas. Masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya. Namun untuk ngomongin mid turretnya ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan terutama untuk seorang Clay. Dengan Parsha-nya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Edge Strike. Yap, Lightning Treasure kali ini menjadi milik dari Tas. Tapi Sutsujin di saat masuk ke dalam rumputan ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut. Dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody. Untuk kali ini dipanggil kembali, nggak boleh pisah mereka. Harus Nggak bersama. boleh.
Besti banget ini mereka berdua. Betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Untuk bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditabrak dengan Circling Eagle, tinggal ditambahkan burst damage dari seorang Brody. Namun lihat ini seorang Clay. Feather Attack-nya memang dibuka, tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Iya, karena satu item belum selesai juga. Yang kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada Favor juga menambahkan lagi efek heal dari Matilda untuk siapapun yang terkena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari EVOS Legend di saat ada Federasi yang dikeluarkan mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga dan sekarang Blazing Duet langsung saja memberikan damage tapi sakit banget tasnya berhasil didapatkan Pendragon sedikit lagi dari yang tersisa. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana CC pun bisa langsung diamankan dan juga Pendragon Strike menimpa tubuh dari Sun Tzu ini menggunakan Akai dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi. Objektif berikutnya langsung diambil oleh RQ Hoshi karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih Om Wawa. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan dan sekarang Lordnya berhasil mereka ambil tanpa adanya kontes. Iya, pastinya nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan dua pemain yang hilang, terutama nggak ada retribution dari seorang Surgeon. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini di mana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams ada di remit. Tas tetap berada di areanya pula. Sementara untuk Akai mengamalkan Purple Buff terlebih dahulu. Tapi di bawah coba lihat. Ada pergerakan yang mengendap-endap yang dimiliki oleh pemain dari RQ Hoshi. Yang bisa dibilang kayaknya belum ketahuan Castiel ini karena Feather Ice Strike mengusir mundur lagi pemain dari EVOS Legends. Iya, bisa dibilang Feather Ice Strike yang dibuka terus-menerus oleh seorang Clay selalu mendapatkan penjagaan di bagian depan, entah itu dari seorang Fayen yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ultimate Feather Ice Strike. Ya, dan juga itu dibuka biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakuti juga. Benar. Ini R7 dan juga Finn. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari EVOS Legends harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Dawning Light memberikan efek yang begitu maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan headband yang dimiliki. Tapi ternyata itu pun masih belum bisa membuat pemain dari Arkeosi bisa dihajar lagi dengan heavy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Sutsujin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Feather Air Strike. Jadi mereka ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Feather Air Strike ada di dalam base mereka. Mending di luar. Mending di luar aja. Nanti di saat ada Lord selanjutnya, ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Ya, oke, jadi sama-sama Lightning Trancon sekarang. Baik untuk Clay maupun dari Tas. Dan Enchanted Talisman adalah next item untuk Tas sendiri. Tapi sementara kita melihat RQ Hoshi, mereka sedang leading, tapi mereka gak mau terlalu gegabah juga untuk maju nabrak. Mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah kekuatan dari Arkeosi. Di sana mereka mendapatkan satu momentum aja mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu. Ataupun EVOS Legend, apakah mereka bisa membalikan fakta pula kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk RQ Hoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini. Mulai dari Albert, Contest Retribution-nya udah mulai beberapa kali kembali. Dan zoning out dari seorang VN yang benar-benar merepotkan Obawa. Ya, dan juga dari item build-nya sekarang Athena Shield bahkan diamankan oleh Finn sendiri. Untuk Dreams-nya juga masih dengan Dominant Size, belum ke arah Athena Shield atau mungkin belum selesai karena goldnya nggak dapat. Wow, itu Skylar-nya mencoba untuk bisa langsung mendapatkan tas dan tas berhasil langsung dihilangkan dengan adanya konsel sebelumnya, lalu ditambah lagi dengan Ice Sprint, belum lagi Blazing Duet, sebuah hal yang begitu mengagetkan dan juga mencengangkan hingga membuat tasnya hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect pergerakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk masuk langsung ke area base. Change yang begitu besar juga sebenarnya untuk dia terpick off, apalagi kita tahu sendiri Tas memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan RQ Hoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk RQ Hoshi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Duet-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke Tas. Tas support dia mencari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field gak bakal ada. 2 kali ya? 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama.
Benar masuk dan juga langsung mengejar ke arah tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsel itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan dulu terhadap web minion. Lalu nantinya akan di jalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus. Dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3 bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi, tapi objektif RRQ Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7 yang bakal menjadi pemandu pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Clover bersama seorang Suzuki ini akan fokus ke area mid base terlebih dahulu Pak Bulu. Yap, jauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi untuk Skylarnya masih mengamar kembali dari stack Arrow yang dia miliki. Pada saat langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dari Lordnya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman yang begitu maksimal. Lordnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena best Tara tersebut. Tapi Lordnya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi. Meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini nggak menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen. Tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya diamankan oleh RRQ Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legends perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya, dari dalam pagar pertahanannya. Mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya, cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi creep yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Suzuki cukup tidak berdaya. Ya ini kontribusi dari mungkin ya Diginya kehadirannya. Yap. Dari alarm boatnya bisa membuka juga untuk arah dari rumput. Dan sabar banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duetnya. Gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan Akan satu. ada. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50, makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya. Diperlihatkan oleh Skylar. Mungkin kita bertanya-tanya nih kenapa tidak dikeluarkan gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi. Mereka jauh lebih menahan lagi. Karena 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa. Mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu konten terkrusial, terpenting untuk game kali ini. Di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area mid. Yap, Davin udah langsung melemparkan time bomb. Namun untuk kali ini Diginya berada di bagian tengah. Akankah Diginya mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federalizer di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan ke arah lot tersebut. Clover mulai dipanggil dengan guiding windnya, tapi Finn mulai mengganggu juga ke arah dari Suzuki. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Suzuki. Ditambah lagi R7 mendorong dengan begitu kencangnya dan Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti ini positioning dari RRQ Hoshi yang begitu baiknya membuat dari EVOS Legends gak bisa melakukan kontes. Oke, dan sepertinya mereka akan mundur terlebih dahulu. Mereka nggak jadi kontes, mereka lebih memilih untuk menahan di dalam base-nya. Yes, karena tadi dari posisi juga terlihat bahwa dari Pendragon sedang melakukan defense di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus mundur daripada mereka mungkin oke kita 50-50 kalau kita menang dapat, kalau enggak ya masih nahan gitu loh. Dan ya mereka gak mau ambil resiko besar. Oke. Ini adalah hal yang sangat baik juga dilihat ya. Mereka walaupun dalam keadaan terkekang gini juga nggak buru-buru mengambil keputusan. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. Mereka menang terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang Sutsujin ada di bagian bawah dan juga 3 player lainnya. Bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari EVOS Legends. Tapi RRQ Hoshi juga mereka jauh lebih kalah lagi dengan adanya Lord yang udah mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja. Sementara itu untuk R7 memberikan tumbukannya. Tapi untuk kali ini dengan adanya Happy Spin langsung dikeluarkan. Time Juni juga menggagalkan itu semua. Satuin lagi. Giginya berhasil langsung diamankan. Lordnya akan langsung menghilang. Akankah ini menjadi momen comeback-nya dari EVOS Legends Sutsujin dengan headbutt yang dimiliki gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Downhill yang begitu menyakitkan, tapi dari EVOS Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga. Dan nice try untuk RRQ Hoshi. Kehilangan seorang VN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa jump in terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga. Karena kalau mereka tadi terlalu memaksakan, ingat one straight push masih akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini dia untuk instant replay bagi Samsung Galaxy A Series. Sayangnya tadi adalah Feather Airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya Heavy Spin.
Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi gak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Ya, sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri di mana pertempurannya terjadi di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan tangan yang dimiliki ya mau nggak mau berhasil selamat dari hal tersebut dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi juga berspek juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skyler. Dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Ini dia pergerakan dari RK Hoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi pergerakan Sutsujin ya yang meng-cancel semua pergerakan RRQ membuat mereka harus menunda lagi kemenangannya. Meski karena menit yang ke-18 peak performance dari RRQ Hoshi biasanya terjadi di menit-menit seperti ini. Corrosion sekarang untuk Skyler. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Dawning Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Udah nilai ya. Yang kali ini mungkin udah semakin terasa memasuki ke arah late game-nya menunggu objektif berikut. Tinggal siapa yang membuat kesalahan dan satu momen bakal kita lihat Pak Bulu. Ini dia menit 18 sepertinya untuk seluruh item ataupun networknya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Entah itu momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini adalah Lord yang sudah evolve. Gimana kali ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat-sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Dawning Light yang sudah dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari RK Hoshi malah dipukul mundur pelan-pelan loh Devin. Perlahan tapi pasti ya, RK Hoshi udah mulai mundur melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Albert masih berada di area mid lane. Dawning Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang Tasamur. Albert sudah mulai mendekat. Lordnya harus terreset terlebih dahulu dan Dragon cukup terbalik ke bagian belakang. R7. Oke, ini dia Kang Begal akankah berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula, tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh RK Hoshi. R7 harus melakukan hal yang sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu happy spin tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Sutsujin, ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Oke. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Harus clear wave minion sebelum ada dua wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk RK Hoshi karena team fight-nya masih dengan 4 lawan 5. Sutsujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matilda. Namun untuk kali ini Sutsujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung seorang diri. Immortalnya pecahkan ke Albert, kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skylar masih mau menunggu di sisi lainnya mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putus! Mendapatkan karena seorang Clay. Dua pemain sudah hilang dari RK Hoshi, Pak Bulu. Dawning Light yang begitu on point dan untuk sekarang ada lagi pergerakan di mana Clover berhasil mendapatkan juga ke arah Cloudnya, dan juga untuk kali ini mereka mengejar. R7 mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan dan target berikutnya masih menuju ke arah surat-surat yang tersam mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya, tapi masih ada waktu untuk RK Hoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Dawning Light kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu wave minion mereka berfokus dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan Sutsujin begitu baik. Akai-nya EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua, dan mereka mendapatkan lagi ada satu player giginya langsung down. Albert yang gak kuat lagi. Federasi seorang diri bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan defense-nya. EVOS Legends 2-0 tanpa balas. Oh my god. Ini bukan new era lagi, tapi new monster era untuk EVOS Legends. Datang dari MDL untuk seorang Sutsujin membawa kemenangan buat teman-temannya kali ini, dan sekali lagi what a nice game untuk EVOS
biasa untuk EVOS Legends. Perjuangan mereka untuk bisa melakukan defense itu bukanlah hal yang mudah dan mereka bisa menjawab semuanya. Dan kalau kita bisa bilang tadi gerakan yang dilakukan oleh Sutsujin dengan mengunci Albert agar tidak kemana-mana dengan happy spin-nya. Dan ya tarik ulur yang akhirnya EVOS Legends mereka punya chance-nya buat dapetin lore. Itu pergerakan yang bagus banget. Mulai dari Sutsujin yang menahan ke area base. Ketika, wah ini Caca udah kecil banget untuk EVOS bertahan. Tapi satu movement dari seorang Sutsujin langsung nge-zoning out Albert. Dan itu jadi kunci kemenangan mereka juga. Tapi aku bisa bilang juga dari RQ Hoshi, mereka tadi berusaha untuk melakukan snap